Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pecinta Sore. militer Indonesia. Di sore hari ini saya sudah bersama sosok yang sangat patut menjadikan inspirasi bagi kita sebagai generasi muda, yaitu Bapak Eko Dono Indarto. Saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Udara, betul Pak? Ya, Oke. tapi terlalu berlebihan buat saya. Kenapa? Saya hanya manusia biasa yang mendapatkan tugas untuk mengemban amanah di Akademi Angkatan Udara ini. Masih jauh dan banyak kekurangan di diri saya. Oke, itulah sosok orang yang semakin berisi itu bagaikan padi, Pak. Semakin menunduk, pada hakikatnya berisi gitu. Alhamdulillah, segala pujian bagi Tuhan ya. Salah satu Sekalian isi yang akan kita bahas ini adalah kemampuan beliau membangun sebuah semangat literasi dengan menciptakan dan mengakomodir pemikiran-pemikiran akademisi yang ada di Angkatan Udara, itu Pak. Ya, Ini berapa banyak jumlah akademisi yang menyalurkan pikiran tersebut? sebenarnya di TNI Angkatan Udara sangat banyak Hmm. teman-teman yang sudah tergerak untuk menorehkan ide dan pengalamannya melalui tulisan-tulisan buku ya. Saya hanya bagian kecil dari mereka semua. Ibarat yang disebut debu lah. Lautan itu. Tanpa penggerak, Pak, debu sebesar lautan pun tidak akan bisa bergerak kalau tanpa seorang penggerak. Tanpa seorang motor dan mesin jet itu tidak akan bisa terbang tanpa mesin. Dan saya yakin dan percaya mesinnya adalah Bapak itu. Ya, terima kasih. Karena kembali lagi kesadaran imani saya mengatakan bahwa kita ini harus berguna. Hanya itu saja, tidak lebih. Yan Pak Umlinas. Ya, Jadi manusia bermanfaat. itu Masya Bernas Allah. tanpa umlinas. Oke Pak, buku ini bagi saya sangat sesuatu yang sangat baik, dan buku ini bagi saya ini akan menjadi pijakan sejarah. Karena ada sebuah quotes yang saya dengar tadi Bapak pada saat berpidato, jika belajar sejarah kita jadi tahu, dengan kita belajar sejarah kita bisa menjadi maju. Itu nggak Pak? Wih, setuju saya. Coba dijelaskan lagi Pak, lebih rinci tentang Oke, terima kasih. Sejarah adalah bagian dari perjalanan insan manusia ya. Tidak ada manusia yang berjalan menjalani proses kehidupan dengan meninggalkan sejarah. Tidak ada itu. Cuma bagaimana kita semua menulis sejarah tadi itu bisa menjadi barang yang berguna, minimal sebagai reminder bagi dirinya, manakala dia melakukan satu tindak kesalahan tidak diulangi ke depan, dan manakala dia bisa menorehkan suatu prestasi menjadi pemicu semangat untuk berbuat jauh lebih baik lagi ke depan. Dan kalau ini bisa dituliskan, diceritakan dan didokumentasikan, mungkin bisa jadi penyemangat bagi generasi muda. Betul. Ini yang saya katakan bahwa sejarah masa lalu itu harus tahu kita, baik sejarah diri sendiri maupun sejarah orang lain dan sejarah pemimpin-pemimpin dunia. Dengan kita membaca sejarah, kita jadi tahu, kita jadi punya pegangan, ada referensi, dan dari situlah pijakan kita untuk bisa maju ke depan, minimal bisa mengejar cita-cita. Sebagaimana para pembesar-pembesar di dunia meletakkan fondasi-fondasi baik bagi kemajuan di mana kita berada. Betul Pak. Jadi masa lalu, masa kini untuk menggapai cita-cita masa depan dengan buku ini Pak. Ya, Seperti itu kita lihat juga Pak ya, sejarah-sejarah peradaban dunia, bangsa-bangsa yang besar dunia itu tidak lepas dari sejarah masa lalu. betul. Ya. Dan kita Saya punya setuju sekali. masa gemilang di masa lalu gitu Pak. Ya, betul. Ya. Begitu. Kita pernah melanglang buana. Mungkin buku ini menjadi sebuah inspirasi bagi Pak Eko tentang ini. Apakah benar itu kira-kira Pak? Ya, mudah-mudahan sekali. Buku ini hanya sedikit tulisan yang barangkali kalau kita mau merenungkannya, kita semua juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Betul, Pak. Dan kalau kita juga mau mendalami lebih jauh lagi, mungkin bisa memberikan masukan yang jauh lebih banyak bagi penyempurnaan buku ini yang belum tentu sempurna. Bagi seorang pelajar seperti Zen Pak, ini sudah sangat sempurna. Ini mengalahkan skripsi disertasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak, ini ada sebuah quotes, kata-kata yang sangat mulia dari Kepala Staf Angkatan Udara. Tantangan masa depan yang semakin berat dan kompleks tidak bisa dihadapi dengan mengandalkan alutsista, tetapi juga pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal. Oh, Pak, saya mau tanya, bagaimana mengejawantahkan sebuah quotes indah dari seorang kepala staf bagi seorang pandangan seorang gubernur
Akademi Angkatan Udara. Terima kasih. Sebelum saya menjabarkan apa yang menjadi pernyataan beliau Kepala Staf TNI Angkatan Udara, saya secara pribadi dan kedinasan sangat hormat dengan beliau. Beliau memberikan banyak pembelajaran kepada saya, sehingga saya tergerak, termotivasi untuk membangun AO yang diamanahkan kepada saya menjadi lebih baik. Bicara tentang tadi pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Staf, betul bahwa kita ini harus ketahui dunia sekarang sudah bergerak menuju dunia yang penuh perubahan. Ya, bahkan perubahan ini kadang-kadang tidak bisa kita antisipasi. Yang semua orang generasi sekarang mengatakan adalah era VUCA, ketidakpastian, ketidakstabilan ya. Ini menjadikan kita harus hati-hati dan akan mengarah pada suatu era disruptif yang banyak mengganggu, menggoncangkan norma-norma yang sudah ada. Ini menjadi pemikiran bagi saya, makanya saya harus memberikan suatu pijakan bagi karbol saya yang saya sebut bagi taruna saya dalam rangka mengantarkan mereka menjadi perwira. Saya sangat berpendapat dengan Kaso bahwa mengatakan bahwa alutsista itu ya memang penting, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun semangat para pengawal alutsista itu, intinya itu. Sehingga kita tetap juga harus mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus ikut dengan perubahan politik negara yang telah mengantarkan kita memperbaiki, menambah jumlah alutsista, tapi mentalitas para pengawal alutsista, khususnya yang saya didik di sini dari taruna menjadi perwira, suatu saat nanti dia akan mengawal alutsista, dia harus punya mentalitas yang kuat. Kembali ke sejarah lagi, pelajaran di sekolah sudah mengatakan bahwa seorang prajurit, lebih khusus lagi pejuang prajurit, harus punya yang namanya daya tempur relatif. Daya tempur relatif itu dibagi menjadi dua. Ada daya tempur relatif fisik dan daya tempur relatif non fisik. Yang disampaikan pertama masalah alutsista adalah daya tempur relatif. Tapi statistik membuktikan bahwa daya tempur relatif ini hanya menduduki persentase tidak lebih dari 30%. Banyak variabel yang menghambat terjadinya pencapaian penggunaan alutsista ini secara utuh. Bukan berarti mengecilkan peran dari alutsista, tapi 70% yang lebih utama adalah manusianya. Sehingga saya melihat bahwa yang dinyatakan oleh Kepala Staf ini sangatlah betul, bahwa sampai kapanpun juga kita harus mampu membangun karakter pengawal alutsista itu. Event itu termasuk menuju pada pencapaian Indonesia Emas 2045 di bidang sumber daya manusia. Kita harus membangun semangat baru bagi generasi penerus kita. Itulah yang saya katakan bahwa itu akan menjadi everlasting. Bagaimana caranya? Tentunya pembangunan inilah yang mendorong saya untuk menuangkannya di dalam buku. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan di dalam buku ini, bahwa ide, pengalaman, dan konsep ini kan munculnya tidak hanya secara terstruktur dari para pejabat di Akademi Angkatan Udara. Para anggota Akademi Angkatan Udara jumlahnya ada 823. Kan? Mereka semua juga punya passion, ya, punya keinginan untuk memajukan lembaga yang dia cintai di mana mereka bekerja. Itulah yang mendorong saya memberikan kesempatan kepada mereka semua. Saya mencintai anggota saya membanggakan mereka semua, saya berikan kesempatan. Silahkan tuangkan idemu, pengalamanmu selama kamu mendharma baktikan hidupmu bagi Akademi Angkatan Udara. Apa yang kalian inginkan di situ? Dari situlah saya mengantarkan, menyeleksi para anak-anak saya ini, para anggota saya ini, membuat menjadi satu tulisan yang bisa kita rangkai di dalam satu bunga rampai. Mudah-mudahan dari pengalaman mereka semua itu membuat saya semakin tergerak. Ada ide yang tersembunyi yang belum saya ketahui dari para anak buah saya. Dengan begitu, saya merasa bisa lebih dekat kepada anak buah, bahwa mereka ternyata juga punya cita-cita, namun dengan cara mereka. Disitulah yang membangunkan saya untuk segera mewujudkan dalam suatu konsep terstruktur dan strategis ke depan. Bagaimana itu Pak konsepnya? AAU ini ya, tujuannya kan adalah untuk mencetak para taruna. Saya menyebutnya karbol gitu. Ya, para taruna ini harus lulus menjadi perwira. Tugas itu
tidak hanya diberikan kepada gubernur, Betul. tidak hanya diberikan kepada dosen, Hmm. dan juga tidak hanya diberikan kepada para pengasuh, termasuk kepada para pelatih dan instruktur. Semua harus menjadi satu kesatuan sistem. Mereka semua peduli ya, bahwa adanya mereka di AAU ini karena adanya para karbol tadi itu. Karbol di sini membutuhkan bimbingan dari kita semua. Kolaborasi strategis inilah yang harus saya bangun di konsep ke depan ini. Dan saya mengharapkan konsep-konsep saya ini mengikuti dengan perkembangan zaman tadi, sehingga bisa mengatasi terhadap disrupsi zaman, sehingga kita tidak tergerus oleh sesuatu yang kita tidak tahu. Di mana yang bisa kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Saya ingin mencetak para taruna saya yang saya sebut karbol tadi itu menjadi perwira yang handal, perwira yang berkarakter kuat, sehingga dia mampu mengatasi gangguan, mampu mengatasi hambatan yang ada di dalam dirinya, dan mampu mengatasi tantangan yang di depan matanya dia. Ini kalau dimiliki dari awal tidak akan menyulitkan bagi para taruna yang sudah menjadi perwira untuk siap melaksanakan tugas-tugas TNI Angkatan Udara. Saya kira itu yang dimaksudkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara, bahwa kita bisa mendidik taruna menjadi perwira yang siap mengawali alutsista, apapun juga alutsistanya, walaupun dia ganti 1000 kali, tapi kalau para pengawalnya punya kemampuan yang jauh lebih siap, tidak ada persoalan bagi mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada kata-kata yang barusan saya dengar dari Bapak, 30. Sambil minum ya, mari. Ya. Oke, mau Pak? Siap. Mari minum. Siap. Makasih Pak. minum ya. Ini senang saya, ini sangat-sangat interaktif ya. Pak, ada sebuah bahasa pembagian presentasi tentang daya tempur 70-30. Itu dalam hidup saya, dan saya banyak belajar tentang literasi termasuk dunia militer. Itu baru saya mendengar bahwa sesungguhnya perang itu bukan hanya pada alutsista dan fisik, tapi ada sebuah jiwa. Jiwa itu yang akan membangun sebuah kemenangan itu adalah 70%, Pak. Dan sejarah telah membuktikan kemerdekaan kita mudah bangun runcing ya, Pak ya. Dan kita melihat perang-perang semesta yang kita dirancang di Indonesia ini kan adalah perang-perang jiwa, membangun 70%, Pak. Pak, bisa dijelaskan lebih rinci nggak 30-70 ini? Bagaimana masa depan Indonesia ini 70-30 ini bisa digapai sehingga negeri kita ini Pak tidak lepas, Pak. Saya takutnya anak-anak muda Indonesia ini ke depannya tanpa membaca sejarah dan tidak memiliki semangat 70-30 ini, saya takutnya mereka semuanya sudah tidak cinta negeri ini. Terima kasih. Sebelum kita melihat ke dalam, mari kita lihat keluar ya. Iya. Bagaimana, apakah sudah pernah mendengar Amerika bisa mengalahkan Vietnam? Yes. Bagaimana alutsista yang dimiliki Vietnam? Oh, jauh lebih kecil, Pak. Iya. Kenapa Amerika harus pulang kembali ke negaranya tanpa kemenangan? Itu salah satu bukti di luar. Semakin kesini kita berjalan, Amerika dengan Afghanistan, Rusia dengan Afghanistan, bagaimana? Dia tidak akan bisa menguasai suatu negara yang punya nasionalisme yang sangat kuat, termasuk di tempat kita sendiri. Merinding saya, Pak. Ya, sebenarnya negara kita sangat kuat, cuma negara kita itu mudah diadu domba. Maka dari itu jangan pernah kita mau diadu domba. Kembali kepada simbol negara kita. Ya. Diversity in University, suatu keberagaman di tengah persatuan. Itu harus kita jaga. Nggak akan ada yang bisa mengganggu Indonesia kalau kita bisa menyatukan keberagaman tadi itu untuk menghadapi tantangan. Even itu menghadapi era disruptif sekarang ini. Pak, tapi saya mau tanya, kita kan berbeda dengan Vietnam. Vietnam itu hanya berapa suku dan wilayah yang tidak luas. Yang kedua, Afghanistan itu menghadapi Uni Soviet dan Amerika itu kan memiliki agama yang hampir sama. Tapi kita ini adalah sebuah bangsa yang sangat mutual tentang budaya, tentang agama. Dari Sabang sampai Merauke hampir satu kecamatan saja sudah beda sukunya dan pemikirannya, Pak. Bagaimana mengejawatakan 70-30 dengan berbagai keanekaragaman yang sangat luar biasa ini, Pak? Saya cinta Indonesia, saya lahir di Indonesia, dan saya punya Pancasila yang mengajari kepada saya Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi kita memang tidak sama dengan Vietnam, tidak sama dengan Afghanistan. Kita lebih banyak beragam suku, budaya, agama, dan bahasa.
Tapi kalau kita yakinin itu adalah kekuatan, kita bisa mampu mengatasi masalah-masalah di dalam diri kita. Maka dari itu kita harus membentuk namanya nasionalisme, sifat nasionalis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keluar dari konteks buku dulu. Tapi harus kita bangun, Pak. Pemikiran-pemikiran itu akan menjadikan kita yang duduk di pemerintahan seperti saya ini, di lembaga-lembaga ini, harus bisa membangun di tengah keterbatasan yang ada. Beraneka ragam sumber daya yang kita miliki walaupun terbatas, tapi kalau kita bisa kumpulkan yang terserak tadi menjadi satu kekuatan, kita bisa dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dengan 17.000 pulau ini, bagaimana membangun doktrin semesta kepada calon-calon perwira, calon-calon pemimpin di Angkatan Udara ini, Pak, sehingga Bhinneka Tunggal Ika ini betul-betul menjadi sebuah genggaman di angkasa pura negeri kita. Terlepas dari itu kewenangan saya berbicara bahwa tugas saya adalah mendidik taruna-taruna yang diberikan kepada saya. Mereka semua berasal dari seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ada perwakilan dari taruna saya yang dia bisa menjadi agen perubahan untuk menyampaikan kebaikan bagaimana membangun nasionalisme di daerah masing-masing manakala mereka nantinya diberi penugasan. Oke, Pak. Tadi ada taruna-taruna Bapak dari Sabang sampai Merauke, dan Bapak tadi sempat menyampaikan ada sekitar 800 sivitas akademik, termasuk menyumbangkan ide, gagasan, dan pemikiran dalam suatu buku ini, betul, Pak? Ya. Pertanyaan Zen, Pak, bagaimana Bapak merangkum semua pemikiran-pemikiran yang brilian? Otomatis yang masuk Akademi Angkatan Udara ini kan bukan orang-orang biasa, Pak, pasti terseleksi dengan rapi. Bagaimana merangkum dalam sebuah satu buku yang sangat bagi saya ini buku yang akan menjadi fenomenal baru di negeri kita dalam dunia militer. Terima kasih. Suatu yang saya syukuri, saya bisa dekat dengan anggota, saya bisa tahu apa mau mereka, sehingga dari situlah muncul ide, sehingga saya tuangkan di dalam buku. Saya ajak mereka sekali lagi, dari 823 anggota, silahkan kalian menulis tentang maunya kalian terhadap organisasi ini. Saya beri penghargaan terhadap tulisan yang bagus. Itulah yang membuat saya lebih mudah, sehingga saya susun buku ini dalam bunga rampai. Pengalaman dan ide mereka, termasuk konsep secara individual dari mereka semua, kan begitu. Wah, keren sekali nih, Pak. Sehingga kemarin sebelum saya munculkan menjadi buku, sudah saya pilih dari sekian tulisan ini yang kira-kira bisa saya jadikan dasar dan landasan saya untuk menyusun konsep yang akan saya bangun dan saya tularkan kepada mereka untuk dikerjakan bersama-sama. Satu quote lagi yang saya sampaikan, bersama kita bisa, bersama-sama mari kita berkarya. Masya Allah. Ada quotes yang saya ambil dari Bapak. Bentuk kecintaan kita kepada anggota adalah memberikan wadah untuk menuangkan pikiran mereka melalui buku. Dan itu telah dibuktikan seorang gubernur Angkatan Udara, kecintaannya kepada anggota, kecintaannya kepada sivitas akademi Angkatan Udara dengan bentuk buku. Karena buku akan hidup berwindu-windu lamanya, tidak akan pernah mati. Inilah bentuk cinta yang sesungguhnya dari seorang gubernur Akademi Angkatan Udara. Oke, Pak, karena sudah azan maghrib, mungkin inilah waktu kita akan menggali lebih dalam tentang isi buku ini. Yang penting orang sudah penasaran, Pak, bahwa isi buku ini, melihat dari akun YouTube yang kita akan upload di YouTube, ini mereka sudah penasaran, Pak. Pasti akan mencari-cari buku ini. Yang kedua akan mencari-cari Pak Eko untuk minta ditandatangan. Tanda tangan biar kayak artis. Saya terlepas dari artis, sekali lagi konsep hidup saya sangat sederhana, ya. Di mana saya berada, saya berusaha untuk bisa berguna. Masya Allah. Saya orang Jawa, bukan mengedepankan suku. Betul, Pak. Ada suatu pepatah di Jawa yang saya yakinin dari saya kecil sebelum saya jadi tentara. Urip kui uru. Hidup itu menghidupi. Betul, Pak. Sehingga kita harus memberi manfaat kepada lingkungan kita. Kita harus bisa menerangi lingkungan kita. Seandainya butuh, kita harus jadi lilin, tidak ada masalah. Walaupun kita harus lebur, tapi kita bisa memberikan suatu suluh bagi lingkungan kita. Itulah pejuang. Betul. Terima kasih. Salah satu karya beliau adalah buku ini bukan lilin bagi saya, tapi ini adalah matahari, memberikan kehidupan dan kehidupan bagi makhluk yang lainnya, termasuk kita insan anak muda saat ini.
Oke, terima kasih Pak Gubernur telah memberikan ide yang begitu besar. Di lain waktu kita akan menyambung lebih mendetail tentang buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mas Jin. Oh iya. Selalu ya. Siap, Pak. Eh. Masya Allah. Ya terima kasih. Mas, saya Mudah-mudahan berterima kasih. ini